Jadi nanti aku upload di YouTube nanti. Mungkin kalian mau nge-review lagi, boleh. Oke, sudah cukup basa-basinya. Langsung kita saja mulai. Teman-teman udah pada coba soalnya kan ya, mengerjakan pretestnya tadi. Jadi pada malam hari ini tuh kita mulai dari basic dulu belajarnya. Kalau dalam matematika, basic materinya itu kan dari konsep matematika, ya kan, eksponen, logaritma, aljabar, entah bentuk akar, ya kan, dan persamaan kuadrat. Itu adalah konsep dasarnya matematika nih. Nah, coba kita belajar dari awal dulu ya. Nah, belajar eksponen dan logaritma. Dari hasil pretestnya tadi, ternyata teman-teman tuh ada yang di bawah 50, ada yang di atas 50. Oke. Nah, yang pertama nih tentang eksponen ya kan. Kalau dengar kata eksponen, eksponen itu identik dengan perpangkatan ya kan. Nah, eksponen itu identik dengan perpangkatan. Eh, Bentuk umumnya, jika n bilangan bulat positif dan a bilangan real, maka a pangkat n itu didefinisikan sebagai berikut. A pangkat n. Nah, kalau misalkan kita punya angka 2 pangkat 3, nah berarti kan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya kan? Atau 2 kali 2 kali 2. Jadi duanya kita kalikan sebanyak 3 ya kan? 3 kali. Nah, berarti A pangkat N itu berarti kita mengalikan A sebanyak N kali. A dikali A dikali A sampai ya kan? Ini sampai kita kalikan A, dia sebanyak N kali. Kalau A pangkat 3 berarti A-nya dikali sebanyak 3 kali ya kan? Ini N kali. Nah, dari pengertian pangkat tersebut dapat diperluas nih ya kan untuk A-nya itu tidak sama dengan nol ya. Nah, kalau A-nya pangkat nol ya kan, berapapun bilangan kita pangkatin nol, maka hasilnya satu ya kan. Contohnya nih, 2 pangkat nol ya kan. 2 pangkat nol itu hasilnya satu. Terus 3 pangkat nol itu juga satu. 2024 dipangkatin nol juga satu. Semua bilangan dipangkatin nol itu hasilnya satu. Nah, terus kalau misalkan pangkatnya negatif nih ya kan. A pangkat negatif N. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau pangkatnya negatif ini diapain ya biasanya? Seper. Iya, betul ya. Dia jadi bentuk pecahan ya kan. Nah, jadinya kalau A pangkat min N berarti itu sama dengan satu per A pangkat N. Nah, begitu. Contohnya nih, 2 pangkat min 3. Nah, berarti sama dengan seper ya kan. Benar kata Fatan tadi, seper 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Nah, berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan satu per 8. 1 per 8. Nah, gitu ya. Oke, dari pengenalan ini ada yang mau ditanyakan tidak? Aman ya? Oke. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa raise hand atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita bahas sifat-sifat eksponen nih. Sifat-sifat eksponen itu ada 8 macam. Yang pertama, kalau ada perkalian, ya kan, A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlah. Waduh, rame banget. Contohnya tuh gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Oh iya, teman-teman di sini nih background suaraku terdengar jelas atau rame di kalian? Jelas kok, jelas di sini. Oh, itu ada sedikit noise, sedikit sih, Kak. Iya, iya. Aman lah ya. Soalnya sekarang kan lagi malam ini, apa? Tahun baru ya kan? Ada itu, apa namanya? Tradisi obor. Oke. Kebetulan lewat di rumah nih. Jadi kalau ada perkalian, pangkatnya itu dijumlah. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Kalau ada pembagian, pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 3 terus dibagi 2 pangkat
2 misalkan. Nah, berarti kalau pembagian pangkatnya itu dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau ada perkalian pangkatnya itu ditambahkan. Kalau ada perkalian pangkatnya ditambahkan, kalau ada pembagian pangkatnya dikurangi. Gitu. Terus kalau misalkan kayak tadi ya super ya, oke. Kalau super tadi berarti pangkatnya negatif gitu ya. Terus kalau misalkan ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali gitu. A pangkat M dipangkatin N berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya tuh gini, 2 pangkat 3, terus aku pangkatin lagi misalkan pangkat 5 ya kan. Nah, kalau ada pangkat dipangkatin lagi pangkatnya dikali ya. 2 pangkat 3 kali 5, 15. Begitu. Terus sifat kelima, kalau semua bilangan dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Dengan catatan A-nya itu tidak sama dengan 0 ya kan. Nah, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, 0 pangkat 0 ya kan. Nah, ini kan adalah bentuk tidak terdefinisi ya kan. Nah, berarti kan tidak ya, dia tidak termasuk nih. Jadi selain 0 ya kan, semua bilangan selain 0 kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Begitu. Nah, terus sifat yang keenam, A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan AB pangkat N. Jadi kalau yang sifat keenam tuh gini, kalau misalkan kalau misalkan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, nah ini kan pangkatnya sama ya kan ya teman-teman. Biasanya Belajarnya datang kapan? biasanya itu kalau pangkatnya sama gini itu bisa digabung gitu. Berarti 2 kali 5, nah di dalam kurung gitu, pangkat 3. Nah, jadi gitu. Kan kalau ngitung manual kan lama ya. 2 pangkat 3, 8. 5 pangkat 3, 125. 8 kali 125. Nah, itu kan baru ketemu hasilnya. Tapi kalau misalkan kita paham sifat eksponen, itu bisa digabung. 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3. 2 kali 5 itu 10. 10 pangkat 3 berarti 1000 ya kan. Nah, berarti lebih mudah. Oke. Nah, terus kalau misal pembagian itu juga sama ya kan. Ini kalau perkalian. Kalau pembagian nih, kan, 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Sama dengan, nah ini kan pangkatnya sama ya, sama-sama 3. Berarti kan bisa kita ubah menjadi bentuk 2 per 5, 2 per 5 pangkat 3. Nah, jadi nanti tuh pemakaian sifat eksponen bakalan kalian paham ketika sudah menghadapi soal gitu ya. Nanti aku bahas soal-soal. Oke, terus yang kedelapan, ini ada bentuk akar nih. Kalau bentuk akar mau diubah ke bentuk eksponen, mau diubah ke bentuk pangkat, itu bagaimana ya? Nah, jadi akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya gini, kalau kita punya akar 2 misalkan. Nah, akar 2, oh berarti 2 pangkat setengah ya kan? Nah, tahu dari mana ya kan? Akar ini itu sebenarnya kan akar 2, teman-teman. 2 ini adalah 2 pangkat 1 ya kan? Nah, jadi akar 2 itu kalau kita ubah ke bentuk eksponen atau pangkat itu sama dengan 2 pangkat setengah. 2 pangkat 1 akar 2 nih per 2 berarti. Nah, contoh lainnya gini, misalkan ya akar 3. Akar 3 dari 2 pangkat 5. Nah, berarti kalau gini, 2 pangkat 5 dulu ya kan? 2 pangkat 5, ini akar 3 nih. Oh, berarti per 3. Ini per 3 ya. Nah, eh, begitu. Oke, dari sifat-sifat eksponen ada yang masih kalian belum pahami? Gak apa nih, kalau misal kalian mau bertanya, silakan. Kalau sudah paham, bilang ya, kasih reaction. Oke, aman ya. Oke, masih masih basic-basic ya. Kita sedikit mengulas terlebih dahulu teman-teman materi-materinya secara ringkas.
Nanti kita coba latihan soalnya gitu. Terus persamaan eksponen nih. Nah, selain sifat-sifat, eksponen itu punya persamaan. Nah, maksudnya gimana nih, Kak? Jadi bentuk yang pertama, ada A pangkat fx sama dengan 1. Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi tuh kalau misalkan kalian nih punya nih 2 pangkat x ditambah 5 misalkan. 2 pangkat x ditambah 5 sama dengan 1. Nah, terus kok bisa si fx ini sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kalian harus tahu nih, 1 itu didapat dari 2 pangkat 0 ya kan. 1 itu didapat dari 2 pangkat 0. Nah, ini tetap aja 2x plus 5. X plus 5. Nah, karena di sini sudah sama ya kan. Maksudnya Kak, di sini basisnya sudah sama. Di ruas kiri basisnya 2, di ruas kanan basisnya 2. Kalau basisnya sudah sama-sama 2, berarti pangkatnya itu di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Jadi X plus 5 sama dengan 0 gitu. X plus 5 sama dengan 0. Nah, biasanya ditanya tuh nilai X-nya berapa ya kan? X-nya sama dengan min 5. Gitu ya teman-teman. Nah, kan gampang toh. Ya masih masih materi lah gitu. Oke, terus kalau misalkan kayak gini, ya ini sama lah ya. Bentuk sebenarnya ini sama aja logikanya, cuman beda-beda aja bentuknya. Nah, kalau bentuk yang kedua ya kan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ya ini kayak gini. 2 pangkat fx sama dengan 2 pangkat p. Nah, berarti kan fx-nya sama dengan p. Gitu ya. Terus kalau misalkan ada 2 persamaan nih Kak. Nah, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Misalkan nih 2 pangkat 3x nih. 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat x min 2. Nah, yang perlu kalian lihat itu apa? Basisnya, ya kan? Kita cek dulu basisnya. Oh, ternyata basis angkanya sudah sama nih, sama-sama 2 gitu kan ya. Kalau sudah sama-sama 2, pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. 3x sama dengan x min 2. X min 2. Nah, jadi tinggal ngitung aja. Misalkan ditanya x-nya ya, 3x dikurangi x berarti 2x. 2x sama dengan min 2, x-nya sama dengan min 2 dibagi 2 yaitu min 1. Nah, begitu. Sudah selesai persamaan eksponen. Jadi tuh intinya adalah kita cek nih ya kan apakah di ruas kiri sama di ruas kanan basis angkanya itu sudah sama belum gitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan langsung segera ya, segera tulis di kolom chat atau resign aja nggak apa. Oke. Sip sip. Nah, kasih reaction tuh udah sama Julian Dini. Oke, lanjut nih. Terus ada nih, kalau ada persamaan, pasti ada yang namanya pertidaksamaan, ya kan? Kalau pertidaksamaan eksponen, itu ada 2 syarat, teman-teman. Syaratnya apa gitu? Yang perlu diperhatikan itu tetap basis angkanya, ya kan? Basis angkanya tuh yang A ini ya. Nah, kalau basis angkanya terletak di antara 0 sampai 1, tahu kan? Contohnya apa nih? Kalau di antara 0 sampai 1, berarti kan dia bentuknya pecahan, ya kan? Nah, misalkan nih A-nya sama dengan A-nya itu setengah. Nah, ini kan terletak di antara 0 sampai 1 ya kan. Nah, contohnya gini. Misalkan nih, setengah setengah eh, pangkat 3x plus 5, misalkan gitu ya. Setengah pangkat 3x plus 5 lebih besar dari sama dengan setengah eh, setengah pangkat 2, misalkan gitu ya. Nah, berarti apa nih yang perlu kita lihat? Basis angkanya ya kan. Di sini di ruas kiri setengah, di ruas kanan juga setengah. Basis angkanya sama, tapi lihat dulu nih. Oh, ternyata A-nya itu, basisnya itu berada pada interval ya kan, berada pada antara 0 sampai 1. Kalau ada di antara 0 sampai 1, tandanya dibalik ya kan, berubah gitu. Kalau lebih besar dari sama dengan, berarti menjadi kurang dari sama dengan.
Kalau kurang dari sama dengan, dia menjadi lebih dari sama dengan. Nah, berarti kalau di sini berbalik ya tandanya ya, kurang dari sama dengan. Nah, jadinya 3x plus 5 kurang dari sama dengan 2. 3x plus 5 kurang dari sama dengan 2. Gitu. Nah, selanjutnya ya tinggal ngitung seperti biasa. Misalkan nih aku lanjutin ya kan, berarti jadinya 3x kurang dari sama dengan, ini 5-nya kita pindahi ruas ya. Atau biasanya kalau kuliah tuh bukan pindah ruas kan kosakatanya. Tapi kayak kita mengurangi di ruas kiri, dikurangi 5, di ruas kanan, dikurangi 5 gitu. Jadi di sini kurangi 5, eh, kurang dari sama dengan 2 kurangi 5 min 3 ya. Min 3, ya aku rasa kalian sudah paham lah kalau buat ngelanjutin ininya. Nah, yang aku tekankan di situ, di sini pemahaman materinya ya. Jadi di sini min 1. Oke lah, kalau ngitung-ngitung gini gampang lah ya. Nah, berarti yang perlu diperhatikan apa? Basis angkanya gitu ya. Nah, kalau misalkan basis angkanya lebih dari 1, basis angkanya lebih dari 1. Nah, contohnya gini, misalkan nih, A-nya sama dengan 3. Ya ini kayak tadi ya, 3 pangkat 2x, anggaplah 2x di sini, misalkan lebih dari ya kan, lebih dari sama dengan 3 pangkat 5 min x. Nah, ini dia lebih dari 1 ya kan. Kalau hanya lebih dari 1, tandanya tetap gitu. Jadi tetap teman-teman. Kalau lebih besar dari sama dengan, dia tetap lebih besar dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, dia tetap kurang dari sama dengan. 5 min x. Oke, aku langsung skip aja sini ya. Jadi x-nya nanti nilainya adalah 5/3. Oke. Nah, aku rasa kalian bisa sih ngitung ngitung gininya nanti. Oke, aman teman-teman? Persamaan sudah dibahas, pertidaksamaan sudah dibahas ya kan. Kalau terus ada nggak Kak A-nya itu bakalan negatif? Ya nggak ada ya teman-teman. Kan nggak apa namanya? Nggak mungkin ya kan A-nya bernilai negatif. A-nya itu berada pada antara 0 sampai 1, ya kan? Berarti tandanya dibalik. Kalau lebih dari 1 tandanya tetap. Nah, sekarang kita lihatin soal nih. Aku rasa teman-teman sudah pada coba nih kuis yang tadi. Mana sifat eksponen yang kurang tepat nih kira-kira? Kalau ada perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Benar nggak nih? Benar ya. Nomor satu, benar. Terus, kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya dijumlahkan. Benar? Benar gak nih? Salah ya? Nah, kalau ada pangkat, nah aku coba nih lihat nih jawaban teman-teman. Salah kata Rika, kata Helga salah. Kata Rika 2 dan 4. Oke, Rika sudah mengerjakan rupanya. eh jadi, salah nih, harusnya itu kalau ada pangkat ya kan, dia dipangkat, terus dipangkatin lagi, pangkatnya dikali gitu. Nah, sama dengan oke. Kenapa aku memberi soal sifat-sifat kayak gini? Kan di UTBK kan nggak mungkin kan ditanya sifat. Ini kan masih sederhana ya kan. Nah, cuman aku pengen tahu aja nih teman-teman sudah paham belum tentang materi eksponen gitu. Terus kalau misalkan ada bentuk kayak gini, 1/A pangkat n itu sama dengan A pangkat min n. Itu benar ya. Nah, terus kalau misalkan gini, A pangkat 0 sama dengan 0. Tidak ya. Semua bilangan, ya kan? Semua bilangan selain 0 ya kan? Semua bilangan selain 0 itu dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Nah, ya asal A-nya itu nggak sama dengan 0 aja gitu ya. Nah, itu sama dengan 1. Begini harusnya. Nah, jadi yang kurang tepat tuh ya 2 dan 4. Benar kata Rika tadi. Gitu ya. Ya. Gimana? Aku kecepatan nggak ngejelasinnya? Aman ya? Lihat nih udah baru berapa menit udah selesai materi eksponennya. Oke, nggak apa. Sip, sip, sip. Kalau aku ngajar tuh biasanya nge-review materi terlebih dahulu, singkat-singkat aja, nanti banyakin latihan soalnya gitu ya. Terus aman, oke, sip, sip. Selanjutnya nih, 3 pangkat 2 plus X.
sama dengan 45. Maka 3 pangkat 2x itu berapa ya kan? 3 pangkat 2 plus x. Nah, ini kalau ada penjumlahan, dia itu kan asalnya dari perkalian ya kan? 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat x sama dengan 45. Nah, iya kan? Masih ingat gak nih? Kalau ada perkalian, pangkatnya dijumlah ya kan? Terus habis itu yang bisa dihitung yang mana? Yang bisa dihitung 3 pangkat 2 ya kan? 3 pangkat 2 ini 9 ya kan? 9 dikali 3 pangkat x sama dengan 45. Nah, terus ini yang ditanya itu 3 pangkat 2 x ya. Oke. Nah, 9 ini kita bisa pindah ya kan? Ya, kok pakai pindah? Bahasanya pindah. Kalau kuliah itu nanti gini, bahasanya itu adalah di ruas kiri dan di ruas kanan kita sama-sama membagi 9. Jadi kata dosen tuh dimarahin kalau pindah-pindah ruas itu. Jadi kalau mau menghilangkan 9 atau mau menyisakan 3 pangkat X saja, itu kita membagi 9 di ruas kiri dan di ruas kanan. Oke lah, jadi bagi 9, jadinya di sini 3 pangkat X ya kan? 3 pangkat X sama dengan 45 dibagi 9 yaitu 5. Nah, terus ini sudah dapat 3 pangkat X. Di sini yang ditanya adalah 3 pangkat 2X. Nah, pertanyaannya gimana nih? Supaya bisa jadi 2X nih. 2X itu adalah 2 dikali X. 2 dikali X. Nah, berarti apa ya yang supaya kita bisa mendapat pangkatnya itu jadi perkalian gitu. Apakah dikali? Dikali enggak ya? Kalau dikali pangkatnya dijumlah gitu. Oh, berarti dipangkatin ya kan? 3 pangkat X, kita pangkatin 2 gitu. Kalau kita pangkatin, kalau kita melakukan sesuatu di ruas kiri, maka di ruas kanan juga harus kita lakukan hal yang sama gitu. Kalau dipangkatin 2 di ruas kanan, di ruas kiri dipangkatin 2, di ruas kanan juga dipangkatin 2. Nah, berarti kalau gitu ini penerapan sifat eksponen ya kan? 3 pangkat X dipangkatin 2. Berarti pangkatnya dikali 3 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 yaitu 25. Nah, sudah selesai. Jadi, wah udah dapet tuh ternyata jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Oke, soal ini menurut teman-teman masih mudah atau gimana? Aman ya? Aku pengen tahu aja gitu. Oh ini gampang nih kak, ya, aku butuh yang lebih sulit, misalkan gitu kan. Oke, sip, sip, sip. Gampang cuma menjebak. Wah, menjebak di mana Helga? Kalau mau ini mungkin kamu lagi ngerjain tadi. Wah, aku ini Kak terjebak di bagian ini gitu. Oke. Jadi tuh biasanya gini teman-teman, apa supaya kita bisa mengerjakan sebuah soal, kita harus tahu dulu ya kan materinya atau konsepnya tuh kayak gimana. Nah, kalau sudah tahu konsepnya, cara berpikirnya kita, cara alurnya itu nanti ya tinggal menyesuaikan kemampuannya kita. Kalau kita sering berlatih, kita makin lebih cepat gitu menyelesaikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, aku ambil soal dari 6PTN 2010, kode 336. Agak lama tapi masih worth it lah buat dikerjain. Di sini tuh 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dikali sebanyak N sama dengan 125. Nah, jadi konsepnya tadi gimana? Kalau misalkan aku punya A pangkat N, berarti kan A dikali A dikali A dikali A gitu nih. Dikali A dikali A ini kali terus ya kan sebanyak n ya, sebanyak n, konsepnya gitu kan. Oke, sebentar ini. Nah, sebanyak n gitu lah ya. Aduh, aku tidak bagus tulisannya. Oke, jadi gini teman-teman, 25 pangkat 0,25 dikali sebanyak n. Nah, berarti 25 25 pangkat 0,25 itu pangkat n. 0,25 pangkat n ya kan. Nah, gitu. Misalin aja ini adalah A gitu. A dikali A dikali A. Oh, berarti A pangkat N. Gitu ya. Oke, sudah dapat ya? Oke, terus
125. Oke, kita biarin dulu 125. Nah, habis itu, ini kalau pangkat, dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikali ya. Jadi 25 pangkat 0,25 M. 0,25 M. Sama dengan 125. Oke. Nah, sebenarnya tuh gini ya. 125 itu sama 25, dia punya kesamaan ya. Yaitu sama-sama beras apa? Kayak kelipatannya dari 5 ya kan ya. 25 itu adalah 5 pangkat 2. 125 adalah 5 pangkat 3. Nah, kenapa kita harus melihat dia kelipatan angka berapa supaya dapat menerapkan konsep persamaan eksponen tadi ya kan ya. Persamaan eksponen tadi adalah ketika ruas kiri basisnya sama dengan ruas kanan. Nah, kalau ini kan sama-sama 5 nantinya gitu ya. Jadi begitu. 5 pangkat 2 dikali 0,25 N ya kan. 0,25 N sama dengan 5 pangkat 3. Oke, ini ada pangkat dipangkatin lagi teman-teman. Berarti pangkatnya dikali ya. 5, 2 dikali 0,25 berarti 0,5 ya. 0,5 N. 0,5 N sama dengan 3. 5 pangkat 3. Nah, terus basisnya nih Kak, ini sudah sama nih. Nah, kan basisnya 5 di ruas kiri, di ruas kanan juga Oh, 5. udah langsung mati ya kameranya. Iya, kenapa? Mau tanya kan? Oke. Kalau misal mau Matiin tanya, suara. Udah. kita lanjut ya. Jadi di ruas kiri sama ruas kanan basisnya sudah sama, berarti langsung aja nih pangkatnya di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. 0,5 N sama dengan 3. Maka N-nya sama dengan 3 dibagi 0,5 itu setengah ya. 3 dibagi setengah. Berarti N-nya itu sama dengan 6. Nah, begini teman-teman. Berarti N-nya sama dengan 6. Sudah dapat tuh, ternyata N-nya sama dengan 6. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah N-3 dikali N plus 2. Ya langsung saja ya kan. N-3 berarti 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3. Terus kita kalikan dengan 6 ditambah 2 ya kan. 6 ditambah 2. 6 dikurangi 3 itu 3, 6 ditambah 2 itu 8, 3 dikali 8, maka hasilnya adalah 24. Nah, sudah dapat tuh ternyata jawabannya adalah yang A. Gitu. Nah, gimana? Tadi teman-teman yang sudah mencoba kira-kira berapa lama nih ngerjakan ini nih? Apakah dapat jawabannya atau bagaimana? Gimana? Aman? Aman soal ini? Iya, aman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tanya, boleh. Silakan tanya saja. Ketar-ketir tapi aman. Salah ya, kukira 125, 25 pangkat 5. Yo enggak loh, Fatan. 25 pangkat 5 itu 25 pangkat 2 deh. 25 pangkat 2 aja banyak ya kan? Enggak, apa, sudah lebih dari 125 gitu. Oke, gak apa, gak apa. Kita harus membiasakan diri dengan soal-soal kayak gini. Ya dong, ya kan? Kalau UTBK nanti kan nggak bisa nge-request. Masa mau minta soal yang mudah gitu? Kan soalnya dapatnya random ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku ambil di soal SBMPTN 2014 kode 622. Jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X dipangkatin X itu sama dengan berapa? Nah, kalau di sini teman-teman, kalian fokus aja ke yang diketahui. Masalah yang ditanya itu nanti aja ya kan. Jadi kita fokus dulu yang diketahui teman-teman. 4 pangkat X ya kan. Kalau kita perhatikan ya, ini ada angka 4, ada angka 4, ada angka 6. Nah, berarti kan eh, 2 pangkat 2
ya kan? 2 pangkat 2x. Paham nggak maksudku? 4 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 gitu. Gitu maksudku. Atau nggak perlu diubah dulu nggak apa-apa. Oke. Atau nggak perlu diubah dulu nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi gini nih. 4 pangkat X. Sebenarnya matematika ada banyak versi sih. Tergantung banyak cara maksudku. Versi cara. Tergantung kitanya aja mau pakai yang gimana gitu. Oke. Ini ada pengurangan. Kalau ada pengurangan berarti dia pangkatnya membagi ya. 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1 sama dengan 6. Nah, terus habis itu di sini ada 4 ya kan? Di sini ada dibagi 4 nih. Supaya kita menghilangkan bentuk pecahannya, maka kita perlu mengalikannya dengan 4. Di ruas kiri kita kalikan 4, di ruas kanan kita kalikan 4. Ya kan? Berarti 4 jadinya 4 dikali 4 pangkat X dikurangi. Nah, di sini kan 4-nya kecoret ya, apa hilang sama ini nih, 4 dibagi 4. Berarti tinggal 4 pangkat X. Oke. Sama dengan 6 dikali 4 itu adalah 24. 24. Nah, gitu. Terus, kalau ada bentuk kayak gini, teman-teman, itu bisa kita keluarin. Ini nih. Ini ada 4 pangkat X. Di sini ada 4 pangkat X. Ya udah, kita bisa keluarin. Jadi gimana tuh, Kak? Gini, 4 pangkat X kita keluarin. Berarti di sini tinggal 4, di sini tinggal 1. Nah, jadi kan dia sifat apa nih? Komutatif, asosiatif, asosiatif ya. Ini 4 pangkat X dikali 4 itu adalah ini. 4 pangkat X dikali 4 itu yang ini. 4 pangkat X dikali 1, dia tetap 4 pangkat X. Nah, jadi biasanya sifat-sifat seperti itu bakalan dipakai di banyak-banyak soal eksponen gitu. Oke, sama dengan 24. Nah, terus ini jadinya 3 ya. Nah, 4 pangkat X dikali 3 sama dengan 24 sama dengan 24. Nah, tiganya nih kita bisa pindah. Kok pindah lagi? Membagi. Tiganya kita bisa membagi nih. Berarti 4 pangkat X sama dengan 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 adalah 8. Ya, terus habis itu 4 pangkat X sama dengan 8. Terus yang diminta apa? 2X ya. 4 pangkat X sama dengan 8. Ada yang punya ide nggak? Supaya bisa jadi 2X dikali X. 2X pangkat X. Ini kan ditanya X-nya ya, teman-teman. Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti nanti dipangkatin X jadinya 2X. Dipangkatin. Oke, coba kita biarin dulu. 4-nya itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin X adalah 2 pangkat 2X. Benar ya? Terus 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, ada bentuk yang familiar nggak? Nah, iya kan? Ini adalah persamaan eksponen. Jadi, kalau persamaan eksponen, ini basisnya sudah sama nih. Basisnya sudah sama-sama 2 ya kan ya. Kalau basisnya sudah sama-sama 2, berarti pangkatnya di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. 2X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Nah, gitu. Berarti kalau yang ditanya, ya sudah, tinggal kita kerjakan aja. 2 pangkat X dipangkatin X. Nah, 2X itu adalah 3. Terus X-nya adalah 3 per 2. Berarti 3 pangkat 3 per 2. Nah, tapi nggak ada nih Kak di opsinya nih. Ya, berarti kan kita apa nih? Kalau ada pangkat-pangkatnya pecahan, kita bisa ubah ke dalam bentuk akar ya kan. Jadinya 3 pangkat 3
per 2. Oh, berarti akar 2. Apakah seperti ini? Nah, aku rasa masih belum ya. Jadi kita pecahin dulu. 3 pangkat 3 per 2 itu didapat dari 3 pangkat 1 ditambah setengah ya. 1 ditambah setengah kan 3 per 2, teman-teman. Nah, ya kan? Nah, kalau kalau pangkatnya ditambah, dia berasal dari perkalian. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Nah, begini ya. Jadinya, 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat setengah adalah akar 3. Nah, kalau gini, sudah dapat jawabannya yang B. Gitu, teman-teman. Ada yang bingung? Mulai bingung? Gimana? Aman-aman atau ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Oke, aman. Dah, kita lanjut lagi. Bentar lagi jam 8 kita ganti materi logaritma ya kan? Oke. Em, aku ambil soal baru nih. Nah, teman-teman mau coba atau aku jelasin aja langsung deh ya. Jadi biar gak lama nih. Maksudku gini, ntar habis kelas atau besok paginya aku kasih soal yang kita udah pelajari gitu ya. Nilai K yang memenuhi 7 pangkat 202 ditambah 7 pangkat 201 ditambah 7 pangkat 205 sama dengan K dikali 7 pangkat 201 adalah berapa? Nah, kalau kayak gini tuh kan nggak mungkin kita menghitung manual. Nah, kalau menghitung manual kan kelamaan ya. Jadi kita lihat saja pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil itu adalah pangkat 201. Nah, kenapa kita perlu melihat pangkat paling kecil? Supaya kita bisa memodifikasi bentuk 202 itu didapat dari 201 ditambah 2. Nah, ya kan? 205 didapat dari 201 ditambah, kok ditambah 2 ditambah 1. Nah, kalau 205 itu didapat dari 201 ditambah 4. Oke, ya dong. Terus habis itu berarti gini, Kak. 7 pangkat 201 itu adalah 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 201. 201. Nah, terus ditambah 7 pangkat 201. Oke, teman-teman sambil mencoba ya. Karena kan ini eh, soal yang baru. Terus 7 pangkat 205 itu adalah 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 201. 201. Sama dengan K eh, dikali 7 pangkat 201. Oke, jadi gini ya. Nah, habis itu, ini kan ada yang sama ya teman-teman. Kayak gimana tadi? Kalau ada yang sama, itu kita pakai sifat asosiatif. Jadi, yang sama itu adalah 7 pangkat 201. Oke, kita keluarin nih. 7 pangkat 201-nya kita keluarin. Di sini tinggal 7 pangkat 1 ditambah. Di sini tinggal 1 ya kan? 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 1 itu yang ini. Terus 7 pangkat 201 dikali 1 dia tetap ya, tetap yang ini. Terus ditambah 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 sama dengan K dikali 7 pangkat 201. Oke. Di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki apa? Sama-sama punya 7 pangkat 201 nih ya kan? Berarti kita bisa coret ya. Ini dengan ini kita coret. Terus habis itu kita hitung 7 pangkat 1 itu 7. Ditambah 1 ditambah 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 itu 7 kali 7 49. 49 kali 7 kali 7 berarti 2401 ya. 2401. Oke.
Maaf Kak, tadi itu soalnya 2x pangkat x ya. Aku kira 2 pangkat x pangkat x. Oh, iya iya, soal yang tadi ya. Soal yang tadi itu ini 2 2x pangkat x gitu. Gitu ya. Oke. Terus lanjut lagi sama dengan K. Ini yang ditanya nilai K-nya ya. Berarti kalau ditanya nilai K-nya ya tinggal kita hitung aja. Jadi 2401 ditambah 8 jadinya 2409. Nah, 409. Sudah ketemu tuh jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu, teman-teman. Oke. Dah, coba dipahami dulu sebelum kita lanjut materinya. Hmm. Kayaknya saya telat Zoom. Nggak bisa dibuka. Oke. Oke, aman ya, teman-teman. Paham. BDW ini ada recordnya nggak? Bisa, bisa. Ada kok, ada. Ini aku nge-record kan? Oh iya, bener. Nge-record. Kak, itu ambil pangkat yang terkecil. Betul ya? Kenapa ambil? Sebenarnya gini. Boleh, kita mau ngambil pangkat terkecil boleh, mau ngambil pangkat terbesar boleh, mau pangkat yang tengah-tengah boleh. Nah, kenapa aku ambil yang pangkat terkecil? Karena aku merasa lebih nyaman, supaya tidak terjadi negatif-negatif gitu loh. Coba ya, aku mau pakai 7 pangkat 202 gitu. Oh, berarti kalau 202-nya sebagai acuan, jadi 201 ini kita harus ubah dong menjadi 202 dikurangi 1 gitu. Nah, dia kan udah jadi apa? Kalau pengurangan pangkatnya, dia kan nanti jadi pembagian ya kan. Wah, maka maka lebih repot lagi gitu ya, lebih panjang lagi stepnya gitu. Gitu. Maksudku kenapa kok pakai yang terkecil? Itu ya. Gimana? Sudah paham tadi yang bertanya? Rani ya? Mm-mm. Oke, aman ya. Sip. Karena sudah jam 8, kita lanjut lagi. Karena nggak ada yang ditanya lagi ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa teman-teman. Kalian bebas bertanya. Di sini selanjutnya adalah logaritma. Nah, jadi eksponen sama logaritma itu mereka bestian ya kan. Eksponen itu pangkat, kalau logaritma itu kebalikannya ya kan, kebalikan dari pangkatnya. Jadi logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Jika ada A pangkat N sama dengan B, maka A log B sama dengan N. Oke, jadi gini intinya teman-teman. Kalau kita punya A pangkat, gini, A log B, kejauhan. A log B sama dengan C. Nah, misalkan gini. Atau A log B sama dengan N lah. Samain dengan ini ya. A log B sama dengan N, ini kan bentuknya logaritma. Itu kita bisa ubah menjadi bentuk eksponen. PPT-nya dikirim, aman teman-teman. PPT dikirim, aku upload di drive ya. Jadi kan ada drive-nya tuh ya kan. Jadi teman-teman bisa cek di drive nanti. B sama dengan A pangkat N. Nah, jadi bentuk logaritma ini itu kita bisa ubah ke dalam bentuk eksponen perpangkatan. Begitu pula sebaliknya. Bentuk perpangkatan kita bisa ubah ke bentuk logaritma. Penerapannya gimana? Nah, jadi misalkan gini nih, aku punya 2 log X misalkan. 2 log X sama dengan 3. Nah, terus ditanya tuh X-nya berapa ya gitu. X-nya berapa ya? Nah, berarti kalau gini 2 pangkat 3 ya kan. Nah, X-nya sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ternyata 2 log 8 itu sama dengan 3 gitu. 2 log 8 kita cek ya. 2 log 8 apakah sama dengan 3? 2 log 8. 8-nya itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3 gitu. 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, nanti dalam sifat logaritma, pangkatnya ini maju ya kan ya. Pangkatnya maju, 3 dikali 2 log 2, 2 log 2, 2 log 2 ini adalah 1 ya. Jadi 3 dikali 1 yaitu 3.
Nah, ternyata benar nih. 2 log X sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya sama dengan 8. Gitu ya. Terus, selanjutnya kita bahas sifat-sifatnya. Yang pertama, log 1 sama dengan 0. Nah, gini teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak mengetahui basisnya ya, basis angkanya. Ini kan basis angkanya nggak ada tuh ya kan ya. Kan tadi tuh biasanya ada nih A log log 1 misalkan itu ya. A log 1 sama dengan 0. Nah, ini kan ada basis angkanya nih ya kan, ada basis A-nya. Cuman kalau ini nggak ada, berarti angka berapa? Kalau nggak ditulis teman-teman, dia itu adalah angka 10. Basisnya 10 gitu ya. 10 log 1 sama dengan 0. Nah, apakah benar? Coba kita cek dulu. 1 sama dengan 10 pangkat 0 ya kan? Nah, berarti 1 sama dengan semua dipangkatin 0 hasilnya 1. 1 sama dengan 1. Jadi sifat pertama itu benar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tadi pakai mengubah logaritma ke dalam bentuk eksponen. Terus kalau misalkan log 10 ya kan? Ya sama, kalau nggak ditulis ya kan? Ingat ya, kalau nggak ditulis itu basisnya 10. 10 log 10 sama dengan 1. Ya jelas ya. Jadi kalau dalam sifat logaritma A log A itu sama dengan 1. Berapapun di log berapapun sama dengan 1, asalkan sama ya. Jadi sama dengan 1. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. A log A itu sama dengan 1. Gitu ya. Terus kalau misalkan ada perkalian ya kan. Nah, perkalian nih. Kalau perkalian berarti dia dipecah menjadi penjumlahan. Nah, intinya gitu ya. Kalau dalam eksponen tadi perkalian, oh pangkatnya dijumlah. Pembagian, pangkatnya dikurangi gitu nih. Terus dipangkatin, oh pangkatnya dikali. Kalau logaritma sama. Logaritmanya ini ada perkalian, oh berarti dipecah menjadi penjumlahan gitu. Pembagian menjadi pengurangan, dipangkat ya kan menjadi perkalian gitu. Itu kata kuncinya lah. Oke, aku kasih contoh satu aja ya. Jadi misalkan nih aku punya 2 log 5x misalkan gitu. 2 log 5x. Nah, berarti ini kan 5 dikali x ya kan? Jadi kalau perkalian pangkatnya eh kalau perkalian logaritmanya kita bisa pecah menjadi penjumlahan. 2 log 5 ditambah 2 log x. 2 log x. Begitu ya. Oke. Bagaimana? Aman ya, teman-teman? Oke. Terus kita lanjut lagi. Kalau pembagian dia dikurangi, kalau perpangkatan dia menjadi perkalian. Contohnya gini nih, 2 log 2 log 2 pangkat 5 misalnya. 2 log 2 pangkat 5. Nah, di sini ada pangkat nih ya kan? Ada pangkat berarti pangkatnya maju ya kan? Pangkatnya maju jadinya 5 dikali 2 log 2. 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu berapa? 2 log 2 itu 1 ya. Jadinya 5 kali 1 yaitu 5. Nah, begitu. Terus sifat selanjutnya, A log B sama dengan 1/B log A. Nah, jadi bisa dibalik teman-teman. 2 log 3 ya kan? 2 log 3. Nah, misalkan nih ada 2 log 3. Tapi yang diketahui itu 3 log 2. Nah, itu bisa kita balik menjadi 1/3 log 2. 3 log 2. Gitu. Jadi sifat 7 seperti itu. Atau kita bisa menghadirkan angka lain yang kita sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Contohnya gini teman-teman. Di soal diketahui 2 log 5 ya kan? Bukan. Misalkan diketahui 5 log 2 ya kan? 5 log 2 itu sama dengan A. Oke. Ini biasanya soal-soal tipe apa? Si Maui Utul GM gitu biasanya keluar kayak gini sifat-sifatnya. 5 log 2 sama dengan A misalkan. Terus 5 log 3 sama dengan B. 5 log 3 sama dengan B. Misalkan gitu ya.
Terus yang ditanya tuh, 2 log 3 itu berapa ya gitu. 2 log 3 itu berapa? Nah, 2 log 3 itu bisa kita modifikasi gini. 2 log 3 sama dengan, di sini kan yang diketahui 5 ya kan ya. 5 log 2 itu A, 5 log 3 itu B. Nah, jadi kita lihat dulu nih dari belakang nih. Jadi 2 log 3 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 5 log 3 per 5 log 2. Nah, jadi kok 5 Kak gitu? Ya menyesuaikan dengan apa yang diketahui di soal nanti ya. 5 log 3 per 5 log 2 sama dengan 5 log 3 itu B, 5 log 2 itu A. Nah, ternyata 2 log 3 itu adalah B per A gitu. Oke, aman teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang masih ingin dijelaskan kembali. Aman ya. Terus kita lanjut lagi. Berikutnya adalah sifat yang ke-8 ya. Sifat yang ke-8 ini gampang teman-teman. Kalau misalkan ada yang berurutan gini, A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, berarti depan log belakang. Nah, jadi misalkan gini nih, ada 2 log 3, 2 log 3, terus dikali 3 log 4 misalkan itu. 3 log 4, terus dikali 4 log 8 misalkan gitu. 4 log 8. Nah, berarti kalau ada yang kayak gini teman-teman, itu bentuknya adalah ini kan 2 log 3, 3 log 4, 4 log 8. Ya udah berarti 2 log 8 gitu. 2 log 8. Gitu ya. Terus kalau bentuk yang 9 dia sebenarnya sama aja dengan bentuk yang nomor 5 ya kan. Bedanya di basisnya itu dia punya pangkat gitu. Nah, contohnya gini, yang nomor 9 tuh 2 pangkat 5 misalkan ya. 2 pangkat 5 log 2 pangkat 7. Nah, berarti sama dengan, oke. Nah, jadi kan yang didahulukan yang mana? Yang di belakang ya. Nah, ini nih, ya kan? Yang di belakang nih, yang didahulukan. Nah, jadi 7 per 2, 7 per 5 dikali 2 log 2. 2 log 2. Nah, jadi yang didahulukan tuh yang di belakang dulu kan ya. Yang di belakang nih pangkatnya nih. Yang pangkat di belakang ini maju ya kan. Pangkatnya di belakang ini maju. Terus di basisnya ada pangkatnya nih. Berarti pangkatnya membagi gitu. Jadinya 7 per 5 gitu ya. Kalau misalkan di basisnya nggak ada 5-nya, ya berarti 7 dikali 2 log 2 gitu kan. Oke. Sifat 9 seperti itu teman-teman. Kalau sifat yang ke-10 ada A pangkat A log B. Misalkan gini, ada 2 pangkat 2 log 5. 2 log 5. Nah, itu sama dengan 5 ya. Nah, jadi ada 2 pangkat 2 log 5 ya kan. Logaritmanya sebagai pangkat. Nah, kita lihat dulu nih. 2 pangkat basisnya sama nih, sama-sama 2 ternyata. Ya udah, berarti hasilnya 5. Begitu. Sifat-sifat logaritmanya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan soal, teman-teman? Aman? Oke, aman ya. Aman gak nih? Udah mulai agak sulit. Tapi kan udah dipelajari gak sih di SMA kan ya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita lanjut lagi. Selanjutnya, oh ya, persamaan logaritma ya. Persamaan logaritma itu ya aku sudah bilang tadi ya kan. Misalkan nih ada bentuk 2 log 3x plus 5 misalkan itu. 2 log 3x plus 5 sama dengan 2 log, misalkan 2 log 3. Nah, jadi kalau eksponen tadi kita lihat basisnya. Kalau logaritma juga lihat basisnya. Basisnya dalam logaritma tuh yang mana?
yang ini basisnya. Nah, jadi ini kan sudah sama-sama 2. Kalau sudah sama-sama 2, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa di ruas kiri persamaannya 3x plus 5 sama dengan 3. Nah, jadi 3x sama dengan 8. Enggak dong, 3 dikurangi 5 min 2. Jadi x-nya sama dengan min 2 per 3. Oke, begitu ya. Kurang lebih sama kayak eksponen gitu. Tinggal lihat basisnya saja. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Aman, aman, aman. Oke. Aman. Tuh, Rika udah ngacungin jempol, berarti udah aman. Oke. Yang lain kalau misal habis kelas, mungkin ada gini, habis kelas ya. "Wah, aku udah belajar nih malam ini sama kamu Is, belajar eksponen sama logaritma. Aku mau nyari soal-soal gitu. Terus habis itu nge-stuck atau bingung, itu bisa tanya aja di grup ya. Nanti teman-teman bisa coba bantu, atau aku lagi bisa juga bisa bantu jawab nanti. Oke, soal yang pertama nih. Ada 3 log X ditambah 3 log 2 sama dengan 3. Nilai X-nya berapa? Di sini ada penjumlahan logaritma. Penjumlahan logaritma didapat dari perkalian, ya kan? Asalkan basisnya sama. Basisnya sudah sama-sama 3, ya kan? Berarti 3 log X dikali 2 atau 2X. Nah, kan gitu. 3 log 2X sama dengan 3. Terus bentuk logaritma sama eksponen kan bisa tuh, ya kan? Bentuk logaritma kita bisa ubah menjadi bentuk eksponen. A log B sama dengan N, maka kita ubah menjadi bentuknya eksponen, yaitu B sama dengan A pangkat N. A pangkat N. Nah, gini teman-teman. Oke, berarti kalau 3 log 2X sama dengan 3, berarti 2X sama dengan A-nya itu di sini. 3 pangkat 3. Nah, jadi 2X sama dengan 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, jadi X-nya adalah 27 dibagi 2. 27 dibagi 2 adalah 13,5. Gitu. Jadi dapat tuh jawabannya yang B. Gitu ya. Oke. Sudah selesai. Terus kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu nilai log A. Nah, jadi penulisan logaritma itu ada macam-macamnya, teman-teman. Ada yang nulisnya gini. A log B sama A log B gitu kan ya. Ada yang nulisnya log A-nya tuh basisnya tuh di sini, kecil gitu. Nah, jadi ada 2 versi penulisan ya kan. Jadi jangan bingung, ini sama aja gitu, cuma beda aja nulisnya. Kalau di sini berarti coba kita ubah ya menjadi A log A log 1 per B pangkat 2. Nah, kalau dalam eksponen tadi, masih ingat nggak? Kalau ada bentuk 1 per A pangkat N, pangkatnya ada di bawah nih, di bagian penyebut nih, ya kan? Berarti kita bisa pindah ke atas, ya kan? Menjadi pangkatnya dinegatifkan, A pangkat min N. Gitu. Jadi kalau 1 per B pangkat 2, itu B-nya kita bisa naikin ke atas. Menjadi B pangkat min 2 gitu. Nah, berarti bentuk ini adalah A log B pangkat min 2 dikali B log C-nya juga sama, kita naikin ke atas, C pangkat min 2 dikali C log ini apa? Ini adalah 1 per A pangkat 3, berarti C log A pangkat min 3. Nah, gitu kan ya. Oke, habis itu gimana? Kita terapin sifat logaritma yang seperti ini. A log B pangkat N, ya kan? Ada pangkat nih, ya kan? Berarti kalau ada pangkat, pangkatnya maju, ya kan ya. Berarti dia menjadi N dikali A log B. N dikali A log B. Oke, berarti kalau gini, min 2-nya maju nih, ya kan ya. Berarti min 2 dikali A log B
Min 2 dikali A log B dikali min 2-nya maju kan ya. Ini min 2-nya maju. Oke, coba aku kumpulin ya jadi satu di depan. Oke. Min 2-nya maju jadi di sini min 2. Kalau negatif tuh kasih kurung aja ya biar tidak terjadi kesalahpahaman itu negatif atau pengurangan gitu. Ini min 2-nya maju berarti jadi B log C ya kan? B log C. Terus ini ada min 3 nih. Nah, min 3-nya maju juga. Min 3-nya maju, min 3 dikali C log A. C log A. Nah, terus min 2 dikali min 2 dikali min 3. Min 2 dikali min 2 itu positif 4 ya kan? Plus 4. 4 dikali min 3 positif kali negatif itu negatif. Berarti min 12. Min 12 dikali. Nah, ini ingat nggak sifatnya teman-teman? A log B dikali B log C dikali C log A. Kalau gini berarti depan log belakang gitu kan ya. A log B dikali B log C dikali C log A. Jadi itu sama aja dengan depan ya kan. A log belakangnya juga A. A log A itu sama dengan 1. Min 12 dikali 1 sama dengan min 12. Nah, sudah teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Jawabannya yang D. Begitu ya. Untuk soal nomor 2, apakah aman teman-teman? Masih aman? Ya, aman ya. Kita lanjut lagi. Kata Rika sudah aman. Nah, siapa teman-teman tadi yang kesulitan mengerjakan soal ini? Atau sudah paham? Jadi, jika A sama dengan 0,111, ini titik-titik itu maksudnya panjang ya teman-teman. Dalam teori apa? Dalam number of theory atau teori angka atau teori bilangan, kalau ada angka berulang gini, itu bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, jadi tuh yang awalnya desimal ya kan ya, yang awalnya desimal dia menjadi bentuk pecahan. Nah, kalau ada satu angka berulang 0,a a a terus gitu, a-nya berulang terus gitu, itu sama dengan a per 9 gitu. Kalau ada dua angka yang berulang Kak, ada 0,ab terus ab terus gitu ya, ab gitu terus dua angka nih yang berulang. Oke, berarti kalau dua angka yang berulang dia menjadi ab per 99. Nah, berarti kalau 0,111 gitu 111 panjang berarti jadinya apa nih? Jadinya 1/9. Nah, kalau teman-teman tidak percaya bisa cek di kalkulator ya. 1 dibagi 9 gitu. 1 dibagi 9, oh ternyata benar nih 0,111 gitu. Kalau misal ada dua angka ya kan, 0,23 misalkan, 0,23, 23, 23 terus ya kan, 23 berulang, berarti 23 per 99. Gitu ya. Bagaimana Kak kalau misalkan ada 3 angka yang berulang gitu? Ya udah 3 angka per 999 gitu. Kalau ada 4, 5 ya sama ya. Mau sebanyak apapun dia 9-nya juga sebanyak itu ya kan. Nah gitu ya berarti 1/9 nih. Oke, jadi kalau ditanya A log 729, A log 729 berarti 1/9 log 729. Nah, terus 1/9 ini itu adalah 9 pangkat min 1, ya kan? 1/9 pangkat 1 ya kan? 1/9 kan 9 pangkat 1. Jadi, kalau pangkatnya mau dinaikin ke atas, pangkatnya negatif ya kan? Terus pangkat 1 gitu. Jadinya 9 pangkat min 1 log
729 ini 9 pangkat berapa ya? 9 kali 9 itu 81, 81 kali 9 itu 729. Benar, benar kata Rika. Pangkat 3 berarti. Oke, jadi 9 pangkat 3. Nah, habis itu tinggal terapin sifat dari logaritma. Pangkat yang di belakang dulu maju ya nih ya. Pangkatnya maju, habis itu di basisnya nih ada pangkat nih. Dia membagi gitu ya. Jadi pangkatnya maju nih 3 per min 1 dikali 9 log 9. 9 log 9. Nah, gitu. Nah, berarti 3 dibagi min 1 yaitu min 3 dikali 9 log 9 itu 1, min 3 dikali 1 yaitu min 3. Sudah dapat jawabannya. Jawabannya yang B. Gitu, teman-teman. Sebenarnya ini pengerjaannya nggak nyampe 1 menit ya kan. Cuman kan berhubung karena aku menjelaskan ya kan. Nah, mungkin terkesan lama karena detailnya dalam penjelasannya gitu. Oke, aman ya teman-teman. Jadi ingat nih kalau mau mengubah bentuk desimal yang angkanya berulang-ulang-ulang gitu, nah dia diubah ke pecahan aja ya kan. Jadi kalau ada satu angka berulang, jadi satu angka per 9. Dua angka, tiga angka, empat angka disesuaikan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tinggal 3 soal lagi nih teman-teman. Kita habisin ya. Oke, kita habisin aja. Tinggal 3 soal lagi. Jika diketahui A log X ditambah A log 2X plus 1 sama dengan B, jika X adalah nilai dari sin 30 derajat, maka nilai dari A pangkat 2021B ditambah 1 adalah, wah apa nih Kak? Ini bentuknya kok ribet gini ya nih. Ya jangan berburu sangka terlebih dahulu, mari kita coba kerjakan. Ingat ini sudut istimewa. Kalau sudut istimewa tuh coba kita review kembali. Ada yang namanya sin ya kan ya, ada yang namanya sin, ada yang namanya cos, ada yang namanya tangen. Nah, sin, cos, tangen. Terus sudut istimewa dari 0 kan ya, 0, 30, habis itu 45, habis itu 60, sama 90. 60 sama 90. Oke, nah kita review kembali ya. Oke, kalian masih ingat nggak ini materi kelas berapa ya? Kelas 10 udah ya, udah dapet ya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah kan ya. 0 setengah, terus setengah akar 2, terus setengah akar 3 ya kan ya. Setengah akar 3. Habis itu 1. Nah, terus kalau cos itu adalah kebalikannya. Cos itu kebalikannya dari sin. Nah, jadinya sin 0 itu 1. Sin 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Terus sin 60 itu setengah. Sin 90. Kok sin. Cos 60 adalah setengah. Cos 90 adalah 0. Gitu. Kalau tangen gimana, Kak? Kalau tangen itu adalah pembagian ya kan dari sin dibagi cos gitu. Sin dibagi cos. Tangen itu adalah sin per cos. Nah, tinggal kita bagi aja. 0 dibagi 1 itu tetap 0 ya kan. Setengah dibagi setengah akar 3 jadinya 1/3 akar 3. Terus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 dia tidak terdefinisi. Oke, gitu ya. Nah, berarti kalau sin 30, sin 30. Nah, itu adalah setengah ya. Oke. Terus kita ubah di sini teman-teman, dia penjumlahan logaritma ya. Masih ingat kan ya? Penjumlahan logaritma sifatnya itu gimana? Kalau ada A log B dikali C ya kan, perkalian itu kalau kita uraikan dia menjadi penjumlahan logaritma. Asalkan basisnya sama, sama-sama A. A log B ditambah A log C. Nah, jadi dia pakai sifat yang kayak gini teman-teman. Eh, terus kita cek nih, basisnya A, basisnya A. Sudah sama. Oke, berarti kalau sudah sama gitu,
dia bisa kita menjadi perkalian. A log X dikali 2X plus 1. 2X plus 1 sama dengan B. Nah, kan gini ya kan. Oke, kita hitung dulu di bagian perkaliannya ini. Jadi A log X dikali 2X ditambah X dikali 1. X dikali 2X itu 2X kuadrat. X dikali 1 itu X. 2X kuadrat ditambah X sama dengan B. Nah, selanjutnya gimana? Kalau kita perhatikan, bentuk logaritma bisa kita sambungkan bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen. A log B sama dengan N, dia kita bisa ubah menjadi B sama dengan A pangkat N. Oke, paham nggak maksudku? Jadi gini, A log B sama dengan N. B sama dengan A pangkat N. Kalau kita perhatikan, posisi di sini tuh B ya kan? A log B sama dengan N. B sama dengan A pangkat N gitu. Nah, jadi ini kan nggak bisa kita hitung, si 2X kuadrat plus X-nya ya kan? Jadinya eh, A log B sama dengan N. Berarti B yang ini nih, 2X kuadrat plus X sama dengan A pangkat B. Gitu. Oh iya, nilai X-nya ini adalah nilai dari sin 30 ya, setengah berarti ya. Ini sin 30 berarti X-nya sama dengan setengah. Oke, X-nya sama dengan setengah. Oh, di sini berarti 2 dikali setengah kuadrat ditambah X-nya itu setengah, sama dengan A pangkat B. Terus setengah kuadrat itu seperempat, seperempat kali 2 itu setengah, setengah ditambah setengah itu 1 ya. Jadi 1 sama dengan A pangkat B. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah A pangkat 2021B ditambah 1. Nah, kalau ada perkalian gini pangkatnya, berarti kan pangkatnya dipangkatin lagi ya kan? Jadi A pangkat B dipangkatin 2021. 2021 ditambah 1. Ya, ya kan? Jadi pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi perkalian gitu ya. Jadi pangkatnya mengalikan. Oke, berarti kalau gitu A pangkat B-nya udah dapet nih. A pangkat B-nya sama dengan 1 ya kan? Jadi 1 pangkat 2021 ditambah 1. 1 dipangkatin berapapun, hasilnya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi udah dapet tuh. Ternyata jawabannya adalah 2. Gitu ya. Nah, yang awalnya dari kosin ya kan, dia nyambung ke trigonometri ya, buat nentuin nilai X-nya. Terus habis itu, kita lakukan pengerjaan logaritma dan eksponen. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan soal yang nomor ini, nomor 4? Oke, aman ya. Oke, yang bertahan sudah mulai berkurang. Kalau B-nya dijadikan 0 dulu, nggak apa kakak? B-nya dijadikan 0 dulu. Kok B-nya dijadikan 0 ya? Dapat dari mana tuh? Nanti A-nya berpangkat 0. A-nya berpangkat 0, B-nya B-nya dijadikan 0 tuh. Sebentar, aku agak bingung. Maksudnya Julian Dini, kan semua yang berpangkat 0 itu 1. Oh gitu. Oke, oke. Oh iya, iya, paham, paham. Jadi kalau sudah dapat ini kan semua itu yang berpangkat 0 itu 1 ya kan. Nah, berarti kan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oh iya, aku paham maksudnya Julian Dini. Jadi dengan kesamaan bentuk ini, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa B-nya adalah
0. Nah, kalau gitu berarti A 2021 dikali B. 2021 dikali 0 itu 0 ditambah 1. Jadi A-nya pangkat berapapun itu hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Betul. Itu boleh juga. Ya, keren-keren. Gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi mau pakai variasi cara mana aja asalkan rumus atau konsepnya itu benar, hasilnya benar. Betul, Juliandini. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Oke, jadi matematika itu nggak harus berpaku dengan satu cara ya. Jadi mau misal dapat stepnya segini, terus mau divariasi itu juga boleh. Oke. Ini yang bertahan tinggal dikit, tapi kita selesaikan ya sampai selesai. Oke, yuk kita lanjut lagi soalnya teman-teman. Semangat ya teman-teman. Jika X sama dengan 3/9 dan Y sama dengan 0,111, maka nilai dari X log Y dikali A pangkat A log 10 dengan A lebih dari 1 adalah Oke, ini aku ambil soal dari soal Olimpiade Nasional, Olimpiade Matematika Nasional. Ini tuh yang diadakan sama Bang Jerome kalau nggak salah itu. Aku dulu ikut. Nah, jadi gini, X-nya dapat tuh ya kan, 3/9. 3/9 ini kan bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 3/9 itu sama-sama bagi 3, jadinya 1/3. Terus Y-nya itu sama dengan 0,111 ya. 0,111 berulang. Nah, berarti kalau berulang, satu angka yang berulang berarti 1/9. Oke, ternyata setelah kupikir-pikir lagi, kita tidak perlu menyederhanakan yang X-nya. Nah, kenapa tuh? Karena ada sama-sama 9 nih ya kan? Nah, jadi nanti bisa di ini. Oke, berikutnya coba kita ubah kali ya. Ini menjadi 9 pangkat min 1. Tapi dia nggak bisa dijadiin pangkat ya. Oke, berarti kita sederhanakan aja. Di sini 1/3 jadinya 3 pangkat min 1. Kalau yang di sini, 9-nya ini kita ubah menjadi 3/2 ya kan? 3/2 dipangkatin min 1 berarti dia menjadi 3 pangkat min 2. Oke, nah terus ya udah kita tinggal ngerjain aja. X-nya itu 3 pangkat min 1 log Y-nya itu 3 pangkat min 2. Nah, gini ya kan? Terus dikali A pangkat A log 10. Masih ingat nggak bentuk sifat yang ini? Kalau ada A pangkat A log B, pisahin deh nanti. A pangkat A log B itu sama dengan B ya, karena dia basisnya sama. Nah, berarti kalau gini, A pangkat A log 10 itu adalah 10. Terus pangkatnya maju ya kan ya, min 2 per pangkatnya membagi min 1. Min 2 dibagi min 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 dikali 10. Nah, sama dengan min 2 dibagi min 1 itu 2. 2 kali 10 itu 20. 20 dikali 3 log 3 itu adalah 1. 20 kali 1 yaitu 20. Nah, sudah selesai. Jadi dapat tuh ternyata jawabannya yang A nih. Gitu. Gimana? Terlihat sulit tapi mudah kan dikerjakannya? Kalau kita sudah paham dengan sifat-sifat dari logaritma. Gitu ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut, soal terakhir aman? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut lagi soal terakhir. Di sini aku ambil dari soal SIMA UI 2018 kode 641. Ini soal logaritma nih. 7 log 3 log
2 log X sama dengan 0. Nilai dari 2X ditambah 4 log X kuadrat adalah berapa? Nah, di sini tuh teman-teman, bentuk logaritmanya kompleks ya kan ya. Cukup membingungkan, tapi ini sebenarnya mudah gitu. Mudah buat kita kerjakan kalau kita paham dengan polanya atau konsep rumusnya. Oke, aku tulis dulu. Di sini 2 log X sama dengan 0. Nah, gini ya. Ini itu adalah penerapan dari bentuk logaritma yang kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Coba kita review lagi. A log B sama dengan N. Nah, itu kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen, yaitu B sama dengan A pangkat N. Nah, jadi gini. Oke, coba kita eh break dulu apa? Pecah dulu. Di sini kan A log B ya kan? Aku kasih warna ya biar kalian paham. Log B. Nah, ini tuh kita anggap jadi satu kesatuan. Jadi B gitu. A pangkat log B sama dengan N ya kan? Sama dengan N. Oke, kalau kasih warna gini, kurasa kalian paham lah ya. Nah, berarti kita terapin tuh. Oh, berarti 3 log 2 log X, 3 log 2 log X, ini adalah B-nya ya, sama dengan 7 pangkat 0. 7 pangkat 0. Oke, berarti 3 log 2 log X itu sama dengan 1. Berapapun dipangkatin 0, hasilnya 1 ya. Sama dengan 1. Nah, habis itu gimana nih? Kan yang ditanya kita butuh X-nya ya. Kita butuh X-nya. Ya, kita ulangi lagi ya kan. Kita coba ulangi lagi. Di sini A, terus habis itu log B ya kan. Mana ada warnanya dah. A log B sama dengan N. Kok gak muncul sih? Oke. Nah, kita ulangi lagi. Nah, jadi 2 log X 2 log X sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3 ya. 2 log X sama dengan 3. Nah, begitu. Habis itu, belum. Habis itu, X-nya yang ditanya. X sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, sudah dapat X-nya adalah 8. Karena yang ditanya adalah 2X ditambah 4 log X kuadrat. 4 log X kuadrat. Nah, ini berapa ya? Gitu. 2 dikali 8 ditambah 4 log 8 pangkat 2. Oke. 2 kali 8 itu 16 ditambah 4 itu ini ya, ada pangkat ya. Pangkatnya maju. 2 dikali 4 log 8. 4 log 8 ini kan bentuknya masih belum sama. Nah, kita coba cari kesamaannya dulu. 4 sama 8 itu sama-sama kelipatan 2 ya. Jadi dia dapat dari bilangan pokok 2. Jadi 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Oke, ada pangkat-pangkat lagi nih. Berarti kita lakukan hal yang sama. 16 ditambah 2 dikali 3. Pangkatnya maju yang di belakang. 3 per 2. Ini, ya kan? Dikali 2 log 2. 2 log 2. Oke, terus 16 ditambah 2 dikali 3 per 2. Ini coret ya. Jadi 3 dikali 2 log 2 itu 1. 16 ditambah 3 dikali 1 yaitu 16 tambah 3 yaitu 19. Nah, jadi sudah dapat tuh. Ternyata jawabannya adalah 19. Udah selesai soal terakhir. Begitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
mengenai pembahasan soal dan materi pada malam hari ini. Gimana? Aman, aman? Kalau sudah aman bisa kasih reaction ya. Oke, sudah selesai materinya. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pertanyaan